Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Semuanya pasti sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Tapi sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Namun sebelum itu, kita mau nyanyikan satu lagu dulu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Nah, liriknya ada di layar ini. Kita boleh menyanyi bersama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oke, semuanya sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu. Kalau sampai saat ini Tuhan Yesus, kami sehat, kami kuat, bahkan Tuhan masih memberi kesehatan serta keselamatan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar pendidikan agama Kristen. Tuhan tolong kami supaya mengerti pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kami pada hari ini. Terima kasih, ampuni setiap pelanggaran kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah anak-anak, semuanya siapkan alat tulisnya. Kita akan belajar pada hari ini pada pelajaran yang ke-9 tentang Aku ikut menjaga ciptaan Tuhan. Nah, tujuan pembelajaran kita ya, yang pertama, siswa diharapkan ya menanam dan memelihara tanaman. Yang kedua, yaitu mengamati proses pertumbuhan pada tanaman. Yang ketiga, menceritakan bahwa Allah yang memberi pertumbuhan pada tanaman. Yang keempat, melakukan kegiatan di rumah dalam menjaga ciptaan Tuhan. Dan yang berikutnya, yang kelima, menunjukkan contoh tindakan sederhana menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita. Nah, anak-anak, coba perhatikan kira-kira gambar siapa yang ada di video ini, yaitu gambar seorang petani. Siapa yang tahu petani itu siapa? Petani adalah orang yang bekerja baik di ladang maupun di sawah ataupun berternak, kayak beternak ayam, ikan, dan juga hewan-hewan yang lainnya. Itulah yang dikerjakan oleh seorang petani. Nah, anak-anak, kalau kita lihat di gambar ini ya, petaninya sedang melakukan apa? Yaitu sedang menanam padi. Nah, anak-anak, petani tadi ya menanam padi ya. Kemudian kita lihat gambar berikutnya anak-anak. Ya, apa yang terjadi? Nah, padi yang tadi ditanam oleh petani sudah tumbuh, bahkan dia sudah menguning, siap untuk dipanen. Nah, anak-anak, hebat kan? Nah, jadi padi-padi itu tadi anak-anak akan
digiling, kemudian dia akan menjadi beras yang dapat kita konsumsi setiap hari di meja makan kita, anak-anak. Nah, hebat kan petani? Ya, mereka bekerja keras sehingga banyak orang bisa makan. Nah, itulah yang patut kita syukuri kepada Tuhan ya, atas kerja keras para petani. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mampu menjaga ciptaan Tuhan ya. Apa saja yang dapat kita lakukan dalam menjaga ciptaan Tuhan, anak-anak? Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa, anak-anak? Yaitu gambar tumbuhan. Nah, anak-anak, biasanya tumbuhan ini apabila ditanam, maka yang terjadi dia akan tumbuh ya. Yang pertama akarnya tumbuh, kemudian keluar daunnya, kemudian tumbuhan itu menjadi tumbuh besar. Nah, sama seperti petani tadi, anak-anak ya. Dia menanam padi, kemudian padi itu tumbuh bahkan siap dipanen. Nah, demikian dengan gambar yang kita lihat ini, anak-anak ya. Tumbuhan ini tumbuh bahkan menghasilkan buah. Nah, kira-kira tanaman apa itu, anak-anak? Yaitu tanaman kacang panjang, anak-anak. Nah, lalu kita lihat lagi berikutnya. Nah, ada sayuran, lalu ada tomat, kemudian ada apa lagi, anak-anak? Ya, ada wortel dan juga ada tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Nah, setiap tumbuh-tumbuhan itu, anak-anak ya, bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, karena itu ya, tumbuh-tumbuhan itu supaya dia hidup, berbuah, bahkan kita bisa konsumsi ya, maka tumbuhan itu harus dijaga, harus dipelihara. Nah, bagaimana cara memeliharanya, anak-anak? Seperti yang dilakukan oleh petani tadi. Pertama, dia menanam itu padi ya. Kemudian ya dia terus merawat, membersihkan ya padi-padi itu, rumput-rumputnya apabila ada rumput ya. Kemudian ya tanaman-tanaman itu akan berbuah. Nah, lalu anak-anak, apakah kita bisa melakukan atau bisa ikut menjaga ciptaan Tuhan? Jawabannya, anak-anak, bisa. Nah, apa saja hal sederhana yang dapat kita lakukan dalam menjaga ciptaan Tuhan? Nah, kita bisa lakukan itu di rumah kita masing-masing loh. Nah, coba perhatikan video berikut ini, anak-anak. Nah, ini adalah video Mister. Jadi ini adalah tumbuhan kacang panjang yang Mister tanam di lingkungan di mana Mister tinggal. Nah, yang pertama itu adalah biji kacang panjang. Nah, coba dilihat. Kemudian biji itu ditanam dan apa yang terjadi ya, dia tumbuh, bahkan ya nanti ketika dia besar dia akan mengeluarkan buah. Nah, hal itu yang dapat kita lakukan ya, atau hal sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari. Nah, bukan hanya itu saja, anak-anak ya, kita juga bisa menanam bunga ya, bunga ataupun tanaman-tanaman yang lainnya atau buah-buahan. Kita bisa tanam di pot ataupun di lingkungan sekitar rumah kita. Nah, supaya tanaman itu bisa hidup dan bisa berbuah, kita harus merawatnya sebaik mungkin. Nah, anak-anak, kita sudah merawatnya, kita sudah menjaganya sebaik mungkin. Tetapi ya, kita perlu sadari dan kita perlu ingat bahwa tumbuhan yang tadi kita tanam atau yang tadi Mister tanam ya, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Nah, saya mau tanya nih, siapa yang pernah menanam tumbuhan di rumah? Atau siapa yang punya tumbuhan atau tanaman di rumahnya yang pernah dia tanam?
Ada? Kalau belum ada, nanti boleh dicoba ya. Anak-anak menanam tanaman di rumah ya, tanaman apa saja boleh. Nah, kemudian setelah ditanam anak-anak, coba anak-anak amati atau memperhatikan tanaman itu, apakah dia tumbuh atau tidak. Nah, kalau dia tidak tumbuh berarti apa yang terjadi? Ya, kita harus merawatnya sebaik mungkin. Nah, yang kita lakukan adalah kita menyiramnya ya. Kalau kita menanam tumbuhan, nah tumbuhannya itu banyak sekali. Bisa kita menanam bunga, apalagi buah-buahan ya. Nah, buah-buahan atau bunga ataupun sayur-sayuran itu bermanfaat bagi kehidupan kita, dan itu bisa kita lakukan atau kita bisa tanam di lingkungan sekitar rumah kita. Nah, anak-anak, selain itu ciptaan Tuhan yang lain juga yang dapat kita jaga ya. Bukan hanya tumbuhan saja, juga hewan. Siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Nah, hewan peliharaan, coba kita lihat gambar ini. Ada kelinci. Nah, kemudian ada ikan. Lalu ada gambar di sana, ada gambar apa itu? Kucing. Hewan-hewan itu anak-anak bisa hidup dan bisa bertambah banyak, bisa berkembang biak ya, apabila kita memberi dia makan. Nah, kalau dia ikan, kita bersihkan airnya ya, sehingga ikan-ikan itu sehat ya, bahkan dia bisa bertambah banyak. Nah, juga di sana ada gambar ayamnya. Ada anaknya ya, anaknya itu akan berkembang biak apabila kita juga memberi dia makan. Nah, itulah contoh sederhana yang dapat kita lakukan sehari-hari di rumah kita masing-masing. Nah, coba perhatikan ini. Nah, Mister memberi dia makan. Nah, supaya kucing itu tetap hidup. Nah, itulah contoh sederhana yang dapat kita lakukan. Jadi sudah tahu kan bahwa hewan maupun tumbuhan yang sudah kita pelihara di rumah, selain kita juga merawatnya, menjaganya, kita harus ingat bahwa Tuhan Allah lah yang membuat ya tumbuhan itu bisa tumbuh ya, memberkati mereka, bahkan membuat mereka bertambah banyak. Nah, anak-anak, hal yang sederhana yang dapat kita lakukan juga di rumah, yaitu dengan cara apa? Kita dapat membersihkan lingkungan sekitar rumah kita. Nah, hal itu juga yang dapat kita lakukan dalam menjaga ciptaan Tuhan, yaitu contoh, coba perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Nah, apa yang dia lakukan? Dia membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu baik enggak? Nah, itu perilaku yang baik. Nah, gambar berikutnya apa yang dilakukan anak-anak? Dia menyiram tanaman. Siapa yang pernah melakukan itu? Kalau ada tanaman di sekitar rumahnya, nah itu adalah salah satu contoh yang dapat kita lakukan menjaga ciptaan Tuhan. Kita siram setiap hari sehingga tanaman itu hidup, bahkan dia mengeluarkan buah. Apabila dia itu bunga, dia akan mengeluarkan buah yang sangat atau bunga yang sangat indah. Nah, lalu apa lagi anak-anak yang dilakukan? Nah, dia membersihkan halaman rumahnya. Nah, anak-anak, apabila kita menjaga lingkungan sekitar kita atau lingkungan rumah kita, maka udara di sekitar rumah kita pun akan segar ya, tidak ada kotoran, atau kita pun akan terhindar dari penyakit. Apalagi sekarang ini ya, kita dilanda oleh virus corona ya. Tetapi kalau kita mampu menjaga diri kita dengan baik ya, kita menjaga lingkungan sekitar kita, maka Tuhan pun tidak akan membiarkan kita ya terpapar virus ya. Tuhan akan terus menolong kehidupan kita. Nah, karena itu tetap jaga ya, jaga kesehatan kita, jaga lingkungan sekitar kita, jaga ciptaan Tuhan yang ada ya. Oke, demikianlah pelajaran hari ini anak-anak. Nah, tugasnya coba perhatikan, yaitu membuat tempat sampah dari kertas, dari karton atau kardus ya, digunting lalu dibuat tempat sampah. Nah, sampah yang dimasukkan di dalamnya bukan sampah basah, tetapi sampah kering. Nah, kalau sampah basah nanti maka
karton atau kardusnya akan rusak. Ya, jadi sampah-sampah yang dimasukkan adalah sampah-sampah kering seperti kertas atau bungkus-bungkusan plastik boleh dimasukkan ke dalamnya. Nah, setelah selesai dibuat anak-anak difoto dan dikirim ke grup ya, di grup kelas ya. Nanti Mister akan periksa. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Kita akan mengakhirinya kembali dengan doa. Semuanya sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk pelajaran hari ini yang mengingatkan kepada kami untuk kami menjaga ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kami dengan hal-hal yang sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan kami, merawat lingkungan kami, merawat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kami, bahkan hewan peliharaan kami dengan baik, Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami bila selama ini kami Tuhan lalai dalam menjalankan tugas kami sebagai anak-Mu dalam menjaga ciptaan-Mu. Ini doa kami, Tuhan, tolong kami sepanjang minggu ini, lindungi kami dari segala mara bahaya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.